Oke, jadi karena kemarin gue lagi bosen pakai HP Android, akhirnya gue ada kepikiran nih buat cari iPhone. Dengan syarat harga iPhone-nya tuh jangan yang terlalu mahal ya, kalau bisa nggak yang jadul-jadul amat. Terus muncullah dua opsi ya, antara iPhone 13 atau 15. Jelas gue lebih memilih iPhone 13 dulu deh, karena kan jauh lebih murah secara harga dan buat speknya ini harusnya masih cukup buat kebutuhan gue. Akhirnya gue ada nemu orang yang ngejual iPhone 13 second iBox dengan harga yang cukup oke buat budget gue, yaitu di bawah 7 juta. Kemudian langsung aja gue ajak COD dan semuanya sih berjalan dengan lancar. Oke, jadi sekarang gue udah di rumah ya. Tadi gue udah kelar COD HP-nya. Dimana untuk HP-nya sendiri, waktu gue cek di situ sih aman-aman aja ya, terkait fisik dan juga beberapa fungsi lainnya, kayak kamera, sinyal, mikrofon, speaker, dan lain-lain. Dan tadi gue juga udah sempet cek di komputer gue sini pakai aplikasi Trio Tools. Untuk HP yang gue beli ini sih semua komponennya masih original lah, semuanya bawaan, gak ada part-part yang udah diganti, termasuk baterai health-nya sendiri. Ini tuh sesuai ya di angka 86%. Ternyata nyari iPhone second itu agak tricky ya, banyak banget istilah-istilahnya. Ada yang SIM lock, ada yang bypass, inter al operator, second iBox juga ada tapi itu hasil bypassan. Udah gitu banyak yang nggak jujur gitu, kayak misalkan dibilang second iBox, tapi waktu dilihat foto iPhone-nya itu ada antena 5G yang dimana itu kan iPhone khusus negara US. Ya harus pinter-pinter dan teliti sih kalau beli second, tapi kalau mau aman dan tenang itu emang paling benar beli baru aja sih. Jadi ini hari pertama gue jadiin iPhone 13 sebagai daily driver. Dan sekarang ini gue lagi nyari case gitu ya di mall dekat rumah. Dan pilihan gue itu jatuh ke case yang kayak gini, simple-simple aja. Oke, jadi karena gue belum lama megang HP ini ya, kali ini gue mau bahas bodinya dulu kali ya. Buat iPhone 13 ini jelas feel mewahnya masih dapat ya, solid dan bentukannya juga simple. Karena emang HP ini kan sebenarnya emang HP mahal ya waktu awal rilis. Cuman kan sekarang setelah 4 tahun emang harganya jadi lebih murah aja. Terus cara ukuran tuh juga enak buat tangan gue yang kecil ya, karena HP ini ukurannya 6,1 inch. Jadi bisa dibilang compact. Buat peletakan tombol dia emang beda dari Android kebanyakan. Tombol volumenya tuh ada di sebelah kiri. Cuman di sini gue sih nggak perlu penyesuaian lagi ya untuk tombol-tombolnya, karena emang sebelumnya gue pernah pakai iPhone juga, walau itu udah 2 tahun lalu di iPhone X. Cuman yang cukup merepotkan gue itu paling ada di port chargingnya yang masih pakai Lightning. Karena aksesoris-aksesoris buat HP yang biasa gue pakai tuh semuanya udah Type-C, kayak power bank, dongle DAC, SSD portable, dan mic wireless. Jadi di sini tuh gue lebih sedikit direpotkan aja sih. Gue jadi harus bawa kabel tambahan lagi ketika mau pakai power bank. Padahal kan di power bank gue tuh udah ada Type-C bawaan. Terus gue juga perlu beli dongle tambahan yang kayak gini buat pakai aksesoris-aksesoris kayak DAC ataupun mic wireless. Ya ini sih cuman lebih merepotkan aja ya, bukan yang bener-bener sampai nggak bisa dipakai kok. Jadi buat ini masih bisa sedikit gue maafkan lah. Kemudian tadi siang gue juga ada sempat nyobain kamera dari iPhone 13 ini ya. Walaupun ini HP keluaran 2021, tapi menurut gue sih untuk kualitasnya ini masih sangat bisa diandelin. Misal kita pakai buat ngerekam video, HP ini tuh semua kameranya bisa ngerekam di resolusi 4K 60 fps. Walau emang waktu kita ngerekam di resolusi ini tuh kita nggak bisa pindah lensa dari kamera utama ke ultra wide ataupun sebaliknya. Untuk hasil videonya dari yang gue lihat, hasilnya udah oke sih. Misalkan kalian mau pakai buat vlogging gitu ya, dipakai sambil jalan, itu hasilnya udah stabil, mau di dalam ruangan ataupun outdoor. Terus untuk dynamic range-nya sendiri udah cukup luas, dan waktu di panning ini berasa mulus-mulus aja. Hujan guys, jadi kita jalan-jalan dulu aja dah di dalam mall.
Terus gue juga ada iseng buat foto-foto di kondisi terang, agak mendung gitu, detailnya masih cukup tajam, tapi nggak yang dibuat over sharp gitu. Dan secara warna juga natural, sesuai dengan apa yang gue lihat dengan mata gue. Tapi emang kalau soal zoom ini masih kalah jauh ya kalau dibandingin sama Android di kelas harga yang sama. Karena emang iPhone base series tuh sampai tahun ini pun dia masih belum kebagian lensa tele. Jadi kalau kalian butuh lensa tele ya buat foto-foto jauh gitu, kalian bisa pilih HP Android sih. Misalkan kayak Oppo Reno 14, itu bagus tuh di kelas harga 7 juta ya, itu zoomnya mantep banget. Oke, kita ngomongin soal layar ya di iPhone 13 ini. Dia untuk layar di HP ini emang cukup ketinggalan ya, karena dia masih pakai yang tipe notch dan juga dia untuk refresh rate-nya masih di 60 Hz. Walaupun untuk notch-nya ini sih dia udah lebih baik ya dibandingin seri pendahulunya, di mana iPhone 11 atau 12 tuh dia punya notch yang lebih lebar. Dan di sini gue juga bisa memaafkan sih, karena emang kan mereka naruh sensor-sensor ya buat fitur Face ID yang sangat memudahkan buat gue. Misalkan gue mau buka lock screen, gue tinggal swipe aja. Gue nggak usah tuh tempelin sidik jari ke layar gue. Atau kalau gue sekedar buat ngintip notif, di sini gue nggak perlu swipe layar ya. Di sini notifnya langsung kelihatan. Waktu awal itu pasti ada ngerasa aneh lah sama notch-nya ini. Cuma gue nggak butuh waktu lama sih buat terbiasa. Lagi-lagi karena sebelumnya ini bukan HP notch pertama yang pernah gue pakai ya. Buat pengalaman scrolling jelas ini nggak semulus 120 Hz ya, even dibandingin sama 120 Hz-nya HP entry level Android. Jadi jangan lagi ada yang bilang 60 Hz di iPhone tuh sama aja kayak 120 Hz di HP Android entry level. Terus secara kualitas juga gue nggak ada komplain sih sama kualitasnya ya. Di sini ukurannya compact 6,1 inch, panelnya pakai OLED, punya peak brightness di 1200 nits. Ketika gue pakai di siang hari outdoor gitu tuh layarnya masih cukup kelihatan. Terus cara kerapatan layar juga cukup tinggi ya di 460 ppi, jadi kelihatan tajam gitu kalau dipakai buat nonton. Ditambah speaker di HP ini tuh bagus ya untuk kelas HP compact. Jadi overall buat di bagian layar sih HP ini udah oke-oke aja kok. Ukurannya compact, kualitas layarnya juga cakep. Sama haptic feedback ya, tadi gue lupa mention ya kalau di HP ini udah pastinya enak kok kayak iPhone-iPhone lainnya. Paling kurangnya ya di refresh rate-nya aja yang masih 60 Hz. Oke, ngomongin baterai dan performa ya untuk iPhone 13 ini di saat ngejalanin iOS 26.2 itu kayak gimana? Buat penggunaan gue ini lancar-lancar aja sih. Emang penggunaan gue itu nggak yang berat-berat banget ya. Gue juga nggak ada main game-game yang berat. Game yang gue mainin itu paling cuman Clash Royale ataupun Mobile Legends. Dimana buat kedua game itu sih saat gue mainin itu lancar-lancar aja. Cuman emang buat Mobile Legends paling kalau kita udah main beberapa match kayak 3 match itu suhunya udah lumayan berasa panas lah di bagian belakangnya. Kalau buat performa harian sih ini lancar banget. Kita pakai buat buka tutup aplikasi itu masih lancar. Cuman emang untuk RAM-nya, ini kan RAM-nya dia cuma 4 GB ya. Kemarin ada beberapa kali kejadian sih ketika gua pakai buat nonton YouTube dan gua tinggal bentar YouTube-nya buat balas WA. Itu saat gua balik lagi ke aplikasi YouTube-nya dia nge-reload. Emang RAM 4 GB buat di tahun ini cukup sempit sih, tapi kalau kalian bukan tipe pengguna yang buka banyak aplikasi, harusnya sih masih cukup puas sama performa si iPhone 13 ini. Karena ketika gua pakai buat ngedit video pun, video pendek aja ya, bukan yang video panjang di YouTube gini, itu gua masih merasa sangat-sangat lancar aja dan juga waktu ekspornya juga masih tergolong cepat. Tapi di beberapa penggunaan, misalkan kayak kalian pakai buat edit video, itu suhunya berasa panas ya di bagian belakang sini. Kalau buat daily sih masih cenderung aman suhunya. Kecuali kalau kalian pakai data seluler, itu kayak scrolling TikTok 20 menit, itu belakangnya berasa lumayan anget. Gua kurang tahu juga sih apakah di iOS 18 secara suhu lebih adem atau gimana. Karena dari awal gua beli HP ini tuh posisinya udah di iOS terbaru. Mungkin kalian bisa share juga ya buat user iPhone 13. Jadi soal performa sih buat 2 atau 3 tahun ke depan sih harusnya ini masih enak ya dipakai buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan gitu. Cuman yang perlu kalian perhatiin itu ada di varian storage-nya aja. Kalau kalian ambil yang varian 128, paling kalian pintar-pintar aja deh buat manage storage-nya biar nggak penuh. Kalau buat iOS 26-nya sendiri sih gue cukup suka ya. Secara tampilan tuh cukup fresh liquid glass-nya. Tampilan control center-nya juga lebih enak gitu, lebih cakep. Dan animasi-animasinya juga lucu gitu. Dia membal-membal gitu. Cuman emang soal customisasi dia belum seluas Android ya. Terus ada beberapa hal juga yang sering gue pakai di Android, tapi gue nggak bisa lakuin di sini. Kayak widget WhatsApp yang biasa gue pakai tuh nggak ada di sini. Jadi gue nggak bisa baca chat dari luar aplikasi tuh.
Sama yang cukup kehilangan itu ada di fitur circle to search-nya Android sih, yang jujur buat gua itu sangat kepake. Ya paling itu aja sih yang berasa banget. Terus soal update iPhone 13 ini kayaknya sih masih dapat 2 kali update lagi deh ya, kalau dilihat dari seri-seri pendahulunya. Kayak iPhone 11 saja itu dia masih disupport sampai iOS 26 ini. Jadi ini patut diapresiasi sih buat Apple. Dimana di tahun 2021 kayaknya belum ada deh brand Android yang ngasih update sepanjang ini buat HP-nya. Terus kalau soal baterai di iOS 26.2 ini sih gua nggak punya perbandingan ya dibandingin iOS 18 kemarin baterainya gimana. Cuman sejauh pengalaman gue pakai sih ini menurut gue masih cukup oke. Mengingat baterai health-nya ini kan udah 86% ya atau 85 karena kemarin kayaknya waktu gue ngecek dia udah turun 1% dari awal gue pakai. Di penggunaan gue ini SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 5-6 jam tergantung pemakaian gue kayak gimana ya. Misalkan gue ada campur-campur WiFi dengan data itu paling bisa di 5 jam. Tapi kalau full WiFi dia bisa 6 jam lebih. Terus tergantung pemakaiannya juga ya. Ketika gua pakai kamera cukup lama, itu pasti baterainya lebih cepat habis. Jadi apakah bisa dibilang sobat powerbank? Enggak juga sih, tergantung pemakaiannya. Cuman gue pribadi pasti selalu prepare buat nyiapin powerbank lah, buat jaga-jaga aja. Terus buat waktu pengecasan si iPhone 13 ini tergolong lama ya, walaupun gue udah pakai charger 25 watt. Untuk ngisi baterai ini yang kapasitasnya bisa dibilang kecil ya, itu dia butuh waktu kurang dari 2 jam. Misalkan ngecas dari 4% ke 100%-nya, itu tuh di 1 jam pertama dia cukup cepat, dia bisa sampai 80%. Nah, ketika 80 ke 100, dia emang cukup lama, hampir 1 jam baru nyentuh ke 100%. Makanya gue cukup sering ketika baru 80%-an itu udah gue cabut lagi, karena gue butuh bawa HP-nya buat pergi. Oke, mumpung gue lagi di luar, kali ini gue pengen kasih lihat hasil kamera depannya ya untuk video dari iPhone 13. Kalau dari yang gue lihat sih ini masih oke, secara kualitasnya masih cukup detail. Dan kalau untuk stabilisasi dari yang gue lihat sini dia cukup goyang ya. Nah, kalau ini adalah contoh kamera belakangnya. Gue rekam di 4K 30 ya. Untuk kamera utamanya sih ini masih kelihatan oke ya, detailnya masih oke, nggak yang gelap-gelap banget. Nah, kalau ini untuk ultra wide nya ya jelas untuk ketajaman pasti kalah ya dibandingin kamera utama. Oke, kalau ini adalah contoh cinematic mode kalau kita pakai kamera belakang ya. Di sini objeknya figuran aja, bukan manusia, tapi dia tuh bisa ngedetect ya. Di sini gue udah gerak-gerakin, dia tetap ngelock objeknya itu buat si Itachi ini. Ya cukup oke lah buat seru-seruan ya. Nah, buat kamera depannya ternyata juga bisa merekam cinematic mode ya. Cuman emang secara resolusi itu dua-duanya untuk kamera depan dan kamera belakang cuman bisa di 1080p 30 fps aja. Cuman untuk blur di backgroundnya sih ini udah cukup rapi ya. Oke lah, buat seru-seruan ini udah cakep kok hasilnya. Ya kurang lebih begitu ya pengalaman gue selama pakai iPhone 13 ini di akhir tahun 2025. Menurut gue sih HP ini misalkan kalian mau berencana beli di awal tahun 2026 itu masih oke banget sih, mengingat dia kan harganya udah cukup murah ya di 7 jutaan atau di nggak nyampe 8 juta lah pokoknya. Terus masih dapat update iOS juga yang cukup panjang, harusnya masih dapat 2 atau 3 kali lagi kali ya. Kameranya juga masih mumpuni, misal kalian berencana buat bikin konten atau sekedar simpan momen aja, itu masih oke lah hasil kameranya. Performanya juga nggak yang lemot-lemot banget ya, paling ya gitu ada di masalah multitasking aja karena kan RAM-nya cuma 4 GB ya. Ya oke lah kalau kalian berencana buat pakai iPhone pertama kali, atau kalau emang budgetnya bisa naik lagi sekitar 3 juta ya kalian bisa nyari iPhone 15 aja karena itu lebih oke lah. Dia udah pakai Type-C ya, itu terpenting udah pakai Type-C jadi nggak ngerepotin kalian. Secara performa juga lebih kenceng, update iOS-nya juga lebih baru, dan juga dia punya Dynamic Island yang udah cukup kekinian untuk iPhone. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. Kalau kalian suka video ini, boleh banget klik tombol like-nya. Dan kalau kalian pengen dapetin notif tiap gua upload video baru di channel ini, boleh banget klik tombol subscribe-nya ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.